kita jadi sampah pun, tahun itu akan datang. Kehidupan yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak layak. Halo, makhluk bumi. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Domba Gembala. Bersama saya, Raden Mas Dewo. Selek Dalam konten Ngopi Absurd. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Ngomong-ngomongan, ini, Lek. Tahun baru ini tanggal piro sih? Tahun baru tanggal 1 secara kalender, menurut kalender. Menurut jalan itu tanggal 1 ya? Aku Ya, mikir, tanggal 1. aku bingung. Tahun baru ini tanggal 1 apa tanggal 1? Ini bingung aku. Jadi ini mesti kan tetap tanggal 1. Cuma kebanyakan kan perayaan nih, momen nih. Emang tanggal 1 kan mulainya 0 jam 00.01 toh. Itu kan sudah termasuk Gak titik 00. Tapi titik 0 kan penting gak sih iku Mas? dari awal kamu mulai. Yo, masalah itu kan tergantung manusia nih loh, tergantung pribadi. Pokoknya dirimu harus merayakan. Yo fine aja. Oke. Tapi anu, kira-kira yang ngerayakno ning ndi? Ya Dirimu. aku paling yo aku kan yo gak suka keramaian juga sih sebenarnya. Terus? Yo di rumah. Kan cara perayaannya juga berbeda-beda masing setiap dirimu, Setiap orang ya. setiap orang kan tetap beda-beda. Ya misalnya nek ning omah iku caramu itu bagaimana? Apakah kamu wiritan atau merenung atau apa gitu loh? Ya enggak yo kita nikmati, ya pokoknya menikmati aja. Yo nak keturun yo turun, nak keturun ya it's nothing. Mana ya? Yo iso disebut perayaan, yo iso disebut gak merayakan gitu. Oke. Sebenarnya apa ya yang harus dirayakan juga. Tapi nek itu kan menurutmu ya. Tapi Itu malah dirimu ngerti gak? Tahun baru, tapi penambahan tahun untuk dunia ini, untuk bumi ini. ya, Loh, bumi semakin tua. piye? Piye? Maksudnya ki oke lah dirayakan. Maksudnya apa seneng bumi ini semakin tua, terus renta, Tapi terus gini. gak stabil. Tahun baru ya. Tapi mungkin pemaknaannya tahun baru kan yo awal yang baru. Apa si mereka yang merayakan itu cuma euforia kok ambil euforia nih toh. Have fun. Evane rame-rame, seru-seru identiknya kan iku tahun baru kan kembang api. Terus keramaian. Ya. Seperti itu. Nek oke lah, keramaian it's okay, tapi kenapa kok tahun baru itu harus kembang api? Ya caranya kayak biasaan. Kebiasaan tapi mendunia loh, di seluruh dunia, di Jepang, di mana nenggon Paris, kembang api loh. Ya mungkin Apa? ada salah satu bahwa itu pertanda kan anak ledakannya cuma dia terus itu ya gak ngerti dasarnya sih, cuma orang-orang melihat kok seru akhirnya mendunia. Berarti nek semakin ledakannya hebat, semakin heboh perayaannya. Ya ledakannya tergantung ledakannya, yang ledakan sing menggembirakan. Ini kan ledakan sing menggembirakan termasuk. Oke, berarti termasuk ya. Ya termasuk. Oke. Tapi gini, Itu ledakan yang membagongkan. bagi dirimu ya, kan termasuk introvert lah, ya, bukan. Atau Tapi merayakan sebenarnya- diri intinya gini. Gue sebenarnya kurang setuju kan dengan kata introvert, extrovert. Itu kayak apa ya? Mengisolasi orang. Jadi iki yang Ya iya, jarang mengelompokkan ketemu. orang. Loh, fungsinya apa? Dengan kamu mengetahui MBTI-mu, ya. kamu kan akan memahami tuh, wah aku ke introvert berarti apa yang harus aku lakukan untuk potensiku. Ibaratnya seperti itu. Iki ya jangan kita bahas MBTI kan, kita bahas tahun baru.
Tapi menurutmu ya, bagi orang-orang yang merayakan, yang hura-hura di jalanan, terus yang kamu tahu kan endingnya seperti apa, mereka akan apa? Nyampah. Nah, itu bagaimana sih? Bagaimana menurutmu? Ya nyampah ya sebenarnya ya dari diri sendiri sih, maksudnya kesadaran. Ya sulit, memang sulit nak pamane seumpama soalnya kadang diri satu orang punya kesadaran itu bisa terbawa karena banyaknya orang berkelakuan seperti itu. Jadi oke lah, makanya dirimu oke wis mengamankan sampah sing mbok amalkan mbok buang pada tempatnya. Tapi di society, di publik, ya dirimu ikut-ikut akhirnya. Ya nyapo iku ya gak anu. Tapi luwih akeh sing buang sampah sembarangan daripada sing buang sampah pada tempatnya. Tapi jo salah. Sampah iku iso dadi kudus. Piye lek maksudmu sampah kok dadi kudus? Ya gini. Gak masuk akal. Kita ngobrol gini. Iya. Ucapan itu sebenarnya sampah. Maksudnya Ada ngobrol gitu sampah gitu. Terus Tapi ketika kamu bisa mencerna ucapan, omongan, ya. itu akan jadi baik. Suatu bermanfaat Tapi gitu. ketika ucapan ini mbok telan entan-entan, sampah kan. Sampah mbok telan entan-entan jadi ini sampah gitu loh. Metune sampah. Tapi ketika kamu bisa mencerna kata-kata, ya itu jadi kudus, itu jadi baik. Gitu. Oke. Contohnya ya, makanya kayak analogi ini kayak sampah plastik. Selama kamu olah sampah plastik itu bisa berguna lagi dan itu baik. Iya kan? Tapi masalahnya kan, kan there is many people in there kan. Maksudnya ini siapa yang mau ngolah sampah? Aku sebenarnya setuju, Lek. Oke lah mereka merayakan tahun baru berapa, tapi sing gak tak senengi mau siji. Tanggung jawablah atas sampahmu sendiri. Iya enggak? Ya oke. Terus gini, biasanya orang ku mikirnya gini, buang sampah sembarang, pung. Tapi nanti kan ada petugas kebersihan. Iya enggak? Tapi bukannya masalah petugas kebersihan, setidaknya kamu bertanggung jawab sendiri atas sampahmu. Misalkan kan gue kacang, gue jajan, gue es, gue macam-macam kan. Iso lah kan gue tas utawa kantongnya kuwi mang. Kok dadekno ada sampah meneh, kacangnya kulitnya kok gua ning kono. Plastik jajanmu kayak kono, misalnya kan tahun baru misalnya nonton karnaval atau apa lah misalnya. Whatever is that, gitu kan aku gak ngerti. Terus intinya kuwi tanggung jawab atas sampahmu sendiri. Kon trumpukne dadi siji, gitu. Kon gowo, mosok isin lah gowo sampah ini kan yo ora masalah lah. Tidak semua orang punya kesadaran seperti itu. Terus masalah buang sampah sembarangan bluk-bluk. Mereka itu nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Aku gak bisa nyerna. Mereka, iya. Mereka buang sampah itu nggak tahu. Ya tahu kan itu dibuang. Kadang orang nggak sadar. Cuma karena kebiasaan buang sampah sembarangan. Ini terus buang. Mereka nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Jadi tindakannya itu tidak disadari oleh dirinya. Oh lah, gitu mungkin kesadarannya sendiri itu loh. Lah memang itu kebiasaan. Sih tau. Nah terus masalahnya gini, seumpama di masyarakat banyak. Ya. Di sebuah kumpulan kayak acara-acara. Buang sampah. Terus ada satu orang yang menyadari bahwa itu keliru. Dan dari sekian 75 berapa? Dibuat analogi 80%. 80% orang buang sampah sembarangan. Ya, Terus 20% ini apa mau ngomongin satu-satu? Dan terus yang akan timbul seperti apa gitu? Enggak, menurutku gini. Emang orang bebal itu emang susah. Tapi gini, setidaknya kamu sudah melakukan yang seharusnya. Misalnya si 20% buang sampah pada tempatnya terus dilakukan. Tapi jangan sampai ikut-ikutan yang mayoritas.
Gitu loh, Tapi maksudnya, biasanya pengaruh karena, buruk itu lebih mudah nah, menyebar. yang lebih dominan, Heeh. yang lebih besar itu bisa mempengaruhi yang lebih kecil. Tapi aku menurutku ya, orang yang membuang sampah wis pada tempatnya ya, dia sudah memiliki kesadaran. Dalam arti dia tidak akan ikut-ikutan yang bluk tadi. Ya bisa jadi karena nggak ada tempat sampah di situ. Kalau emang sudah kebiasaan ya, maksudnya dari 20% tadi sudah memiliki kesadaran, dia mesti akan beli tempat sampah atau bikin pengolahan sampahnya sendiri. Aku percaya akan itu, bahwa Ya oke lah. ada manusia yang baik seperti itu. Ya oke lah, maksudnya dalam apa dia seumpama dia beli tempat sampah, mungkin kan untuk di lingkungannya. Iya. Itu ketika di publik tempat sampah jauh. Ini, oke ya, tak potong. Kenapa aku seneng jaket iki, Mas Yoki elek? Iki nek kantong lho. Kantong iki. Ketika nek misalnya aku maam jajan kulit apalah, tak masuk nang sini lho. Mengko nek aku ketemu tempat sampah kita rogo tak gua. Kadang botol tak masuk nang sini, soalnya iki sedeng botol. Iki sedeng. Yo bagaimana? Itu kan mati bagaimana dalam arti dirimu yang punya kesadaran ini. Kecuali tegesan sih. Kamu mensosialisasikan ke orang yang buang sampah sembarangan. Ya tidak perlu mensosialisasikan. Bagaimana caramu menularkan itu? Apa itu hanya untuk kamu telan sendiri? Setidaknya aku telan sendiri. Ya mungkin dengan, tapi itu baik kan? Iya. Tapi kebaikan kalau tidak ditularkan. Ya mungkin dengan obrolan sampah kita mungkin akan dicerna orang jadi sebuah kata-kata mutiara. Ya, ya. Mungkin itu carane, cara apa? Mensosialisasikan tentang buang sampah. Oke lah. Terus misalnya gini lagi, kita ke atribut-atribut di tahun baru, kembang api. Kamu ngerti kembang api lidi gak? Ya. Sing disumet sing terus tinggo dolanan arek-arek cilik ucer-ucerne. Iku ya. Digantung, nah. Iku bahane iku besi. Ketika kamu buang sembarangan, ya sapa ngerti kan nggak ada yang tahu kan, kena kaki. Bisa tetanus dan lain-lain gitu loh. Tapi ada orang yang menyadari bahwa itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, itu tapi maksudnya misalnya kamu sebagai seorang tua punya anak kecil main itu. Ya ini dibuang dan itu harus. Ya enggak? Paling yang mainan seperti itu di bawah anak usia berapa sih? Paling di bawah 10 tahun. Enggak, gini ya. Enggak, diambil secara umum aja. Oke, ya secara umum. Secara umum paling ya di bawah. Masih kecil. Kalau untuk yang anak yang lebih besar, mungkin dia itu terlalu kurang adrenalin gitu. Iya, mungkin ya dia yang petasan. Ya, petasan kayak gitu. Yang itu. Cuma masalahnya tetap di bawah pengawasan orang tua. Mungkin dia waktu nyalakan umpamanya. Nah, kalau anak di bawah sekian itu masih di bawah pengawasan orang tua, masih kecil lah. Kan nggak tega orang tua. Tetap yang nyalakan orang tua gitu. Iya. Dan orang tua saya yakin mereka juga mengerti dampak ketika itu dibuang di sembarangan, nanti bisa jadi kena anaknya yang main-main di situ, akhirnya diamankan gitu. Tapi gini kembali lagi ke atribut tahun baru ya. Kan kamu tahu kan ada anak kecil misal usia 3 tahun lah, 4 tahun diajak di tempat keramaian yang seperti itu, desal-desalan itu menurutmu gimana? Kan misalnya gini, kayak tahun baru misalnya kan misal ada karnaval kan, terus bawa anak kecil yang desak-desaan gitu kan, ngap lah. Nah aku sendiri ya misalnya ya kan pernah, aku ngap loh. Anak kecil itu gimana ya? Anak kecil kira-kira seusia ya 2 tahun 3 tahun lah, empau iku semono kuwi lah. Mungkin oke lah anak kecil itu mungkin pengen lah nonton ya kan. Tapi misalnya aku pribadi ya, aku kayak gak tega ngono loh. Tapi kalau untuk 2 tahun saya kira ya belum mengerti, nanti kayak ini ya maksudnya 2 tahun 3 tahun ini gitu kembang lah. Api itu kan belum tahu. Maksudnya dalam artian gini, mungkin si orang tua kan rumah tangga itu kompleks. Iya. Ketika ya orang tuanya pengen hangout, iya. Cuma di rumah itu ada anak kecil,
yang enggak Ada yang ngasuh. ada yang ngasuh, akhirnya dibawalah. Diajak. Mungkin ya. Mungkin Ya, itu salah satu kemungkinan, tapi saya yakin itu ada. Gitu. Ya. Hal seperti itu. Akhirnya diajak mau nggak mau. Ya bisa jadi sih, soalnya kayak mana kan di gendong terus kadang nek sing jek balita barang aku pernah nonton ini sake ngono lho, tapi iku pendapatku pribadi ya, maksudnya aku juga ngerti mereka mungkin inginlah mengenalkan kepada anaknya atau apa Tapi kan, aku juga ada nggak paham. suatu mungkin dia ingin membuat momen. Ya bisa jadi sih. Momen begitu sampai di sana dia selfie sama si baby. Ya. Untuk momen bahwa itu bisa untuk cerita ketika dia ketika dia sudah besar. Bahwa kamu kecil sudah saya ajak sini. Mungkin kan Ya seperti bisa itu. jadi sih. Gitu. Cuma mungkin ya yang penting safety aja sih, nah menurutku. Oh ya sah-sah aja gitu. Selama itu safety, nggak membahayakan untuk si baby. Itu aja. Mereka kan juga mempunyai perhitungan. Setiap orang tua saya yakin mereka menyayangi dan menyayangi anaknya dan ingin anaknya yang terbaik. Ya bisa jadi sih. Cuma ya kan aku nggak ngerasakan ya, cuma nonton kan ya sake ngono kan. Tapi nek mungkin sing sudah gede ya sudah SD, it's okay lah misalnya kan gitu. Takutnya ya kan namanya di kerumunan kan takut hilang atau apa gitu loh, Le. Ya, kalau Hilang sudah bukan nggak disengaja. SD, gitu. maksudnya sudah usia-usia sekian itu kan yang dikhawatirkan mereka kan under kontrol sukanya. Iya sih. Dan itu malah rentan sebenarnya. Kalau masih baby Kan digendongan terus. iya. Tapi gini, Le. Dari tahun baru itu oke, aku sebelum menanyakan ini aku akan memberikan sebuah cerita ya. Ini pendapat dari temanku. Jadi disclaimer saya aku ya ini dudu pendapatku tapi pendapatnya temanku pas aku ngobrol. Bahwa ulang tahun itu tidak layak untuk dirayakan. Bagi ini kok koncoku lo ya. Saya ngomong koncoku, dudu aku. Iya. Aku cuma menceritakan lagi ke dirimu ya, Lex. Dia tuh ngatakan ini. Ulang tahun itu ngapain sih? Itu lo nggak layak sama sekali untuk dirayakan. Karena apa ngono? Wongnya ceritanya kan ngono. Karena apa? Karena ketika kita jadi sampah pun tahun itu akan datang. Terus ya kita nggak ngapa-ngapain aja loh. Misalnya tahun itu akan datang, terus apa yang kamu rayakan ngono loh. Nek bagi dia ya, iki kan ceritanya. Hal yang layak bagimu itu adalah sesuatu hal yang layak untuk kamu rayakan itu adalah suatu hal yang kamu usahakan. Misal kenaikan pangkat. Dalam arti kamu melakukan sesuatu hal hingga kamu dipromosikan dan pangkat kan. Kan ada usaha di situ. Kinerja baik lah. Ya kinerja baik mungkin, kenaikan gaji atau kamu lolos sekolah lah. Dalam misalnya sekolah lolos, it's okay lah kalau kamu rayakan karena di situ kamu misalnya kan ada nek saiki aku gak ngerti nek ujian loh guys. Ujian dan lain-lain kamu harus mengerjakan itu dan itu menentukan kelulusanmu dan masa depanmu. Itu layak untuk dirayakan. Tapi ketika ulang tahun, nek menurut kocokku ya, aku gak kenal aku wedi aku soalnya aku. Itu gak layak untuk dirayakan. Nah, kan pendapatku nek aku ya, Lek. Nah, menurutku tergantung seseorang memaknainya, entah itu layak ataupun tidak. Nah, bagi seseorang itu berharga, that is moment, it's okay. Nah, aku sendiri nggak pernah merayakan ulang tahunku ya. Tapi misalnya, aku pun akan merayakan, misalnya aku ingin mendekati cewek, misalnya ya. Cewek tersebut menggunakan budaya ulang tahun. Mungkin aku akan merayakan ulang tahunnya, tapi tidak ulang tahunku ya. Karena ya jenenge wong arep PDKT nyedeki piye sih ya kan carane kan ngono nek dhek carane ngono kan aku kan juga tidak harus idealis sepertiku kan. Dalam arti aku harus menyesuaikan seperti itu bagaimana cara mendekatinya, pendekatannya kan seperti itu misalnya kan gitu. Nah, bagiku ulang tahun ya tergantung pribadinya masing-masing sih. Maksudnya dalam arti iku mang nek iku momen yang berharga baginya it's okay lah. Tapi Nek menurut kita harus kembali ke dasar. Oke, iya. Berarti gini. Itu apa toh? Perayaan ulang tahun kan perayaan hari lahir. Ya. Apakah kamu mengingat bahwa begitu ibumu melahirkanmu dengan mati-matian,
agar kamu bisa terlahir di dunia ini. dengan mati-matian loh ya. Kutip mati-matian. Ya. Memang mati-matian. Iya ya. Apakah itu layak untuk kamu rayakan? Berarti gini. Pendapatmu ki oke. Yang dirayakan berarti apa? Lah iya. Lah iya apa lah iya? Maksudnya gini, ketika jadi kembali lagi ke makna. Kamu merayakan itu oke lah. Mungkin setiap orang merayakan ulang tahun bahwa ini hari kelahirannya. Tapi kamu orang yang merayakan ulang tahun. Kamu ingat nggak bahwa itu tadi ibu mati-matian? Pemaknaannya saja sih sebenarnya. Ketika kamu ingat, berarti siapa yang kamu apresiasi harusnya? Orang tua. Nah, ya itu. Berarti gini, oke ya. Aku nangkep pengen nih, menurutmu itu berarti ulang tahun itu layak untuk dirayakan bukan untuk diri kita. Iya. Tapi untuk orang yang telah tua. melahirkan kita, gitu. Memperjuangkan kita. Mati-matian melahirkan kita. Oh, berarti gini, ketika kita ulang tahun, kita merayakan itu untuk yang melahirkan kita, ke ibu kita gitu ya, misalnya ngono. Ya kita apresiasi lah. Apresiasi, kayak appreciate. Berarti gini, ya thanks mom. Yo, terima kasih sudah melahirkan ke dunia ini pada tanggal ini gitu. Pada ulang tahun ini. Dasarnya itu, harusnya ketika dia merayakan ulang tahun, dasarnya itu. Harus ada di otaknya itu. Pertama itu, masalah pesta dengan temennya, itu beda lagi. Yang penting ketika kamu memaknai hari kelahiranmu, kamu harus ingat itu tadi, ibu mati-matian melahirkanmu. Ngono ya. Dan oke lah, mungkin aku gak pernah melahirkan karena aku cowok gitu loh. Menurut story, cerita, itu sakitnya minta ampun melahirkan itu. Iya. Jadi ya kembali lagi ke makna hari lahir. Ulang tahun kan perayaan hari lahir. Berarti yang kamu harus apresiasikan yang melahirkan. Berarti kado-kado kita itu pas ulang tahun itu bukannya orang tua ngadu kita yang ngadu orang tua. Ngadu orang tua toh. Harusnya. Oh ya gitu ya. Walaupun orang tua menolak. Rungokno omongannya Cak Lex. Walaupun orang tua menolak ya, saya yakin itu umpamanya kita dapat kado kita berikan orang tua gitu loh. Oke. Walaupun orang tua menolak, saya yakin menolak karena itu tidak berguna untuk orang tua. Walau kado itu ya. Soal gini loh, maksudnya gini loh. Seumpama kamu ulang tahun, you get gift from your friend, too much, banyak sekali ya. Kado itu ditujukan untukmu. Aku dan kamu harus mengapresiasi itu. Seumpama, analogi aja. Seumpama dirimu ngasihkan ke orang tua, ini sebenarnya kado nggak buatku, ini buat orang tuaku, karena sudah mati-matian perjuanganku terlahir di bumi ini. Berarti intinya kita sendiri yang harus mencarikan kado, bukan orang lain. Yo, don't care misalnya orang lain merayakan ulang tahunku. Yang harus kulakukan adalah merayakan ulang tahunku untuk tadi orang yang telah melahirkanku, ngono ya. Harusnya gitu ya. Ya, yang pertama itu tadi bener. Rungokne omongane Cak Lex idune bagus. Jadi dirimu ya ngasih kado ibu. Yo kado bisa bermacam-macam, bisa doa, bisa sekedar ucapan, itu kado. Ya Tupperware kan ya kena. Ya bisa. Pokoknya yang berguna, yang menurut masuk. Orang tua berguna. Kado boneka kayaknya orang tentu gitu loh. Iya sih. Serius untuk mereka. Tapi sebenarnya simpel doa itu sudah kado terindah gitu loh. Oke. Ya, tapi gini Le, oke. Harus memaknai ketika kamu ini hari lahirku. Ya aku memberi ucapan ke orang tua. Ke ibu utama. Oke. Gitu. Balik lagi ya ke konsep utama ini karena mohon masalah konsep layak atau tidaknya suatu hari untuk dirayakan kan. Ini mohon tekan pendapatnya koncoku ya, ulang tahun gak layak untuk dirayakan. Karena apa? Karena kamu do nothing pun tahun itu akan datang. Tapi di sini Cak Lex punya ide yang sangat bagus sekali, yaitu adalah di hari ulang tahun kita harus mengapresiasi atau merayakannya kepada orang yang telah melahirkan kita. Itu ide bagus. Tapi gini, kita balik lagi ke tahun baru.
Ya. Oke. Menurutmu gini Mas Dewa. Tahun Oke, baru. Tahun baru itu sebenarnya siapa sih yang harus merayakan? Iya. Mungkin dirimu mengerti Masehi. Heeh. Jadi asal usul kan tahun baru kan 1 Masehi. Ya. Ya, asal usulnya dirimu tahu nggak? Oh, kalender Masehi ya. Masehi. Oke, kita gini deh. Di dunia ini kan ada banyak kalender. Ya, Kalender Islam Masehi, Masehi. ya kan? Yang kita pakai sekarang atau hari-hari yang sekarang. Ada kalender Hijriah atau kalender Islam. Kita sebenarnya kalender Islam. Kalender Jawa. Ya. Kalender Cina. Kan ada tahun baru Cina, Gongsi Facai, ngono kayak kan. Nah, pengen kok sih piye? Kalender Masehi. Siapa yang Asal usulnya. asal usul? Kenapa kok itu disebut kalender Masehi? Oh, asal usulnya itu nek gak salah ngene ya, tapi Kenapa ada kalender Hijriah? Tapi dalam konteks ini Mm-mm. kita kan akan menjelang tahun baru Masehi. Masehi, oke. Kalender Masehi adalah sistem penanggalan yang berawal dari kalender Julian, yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada 46 SM. Sistem ini didasarkan pada pergerakan matahari, dengan 1 tahun terdiri dari 365 hari dan tambahan hari kabisat setiap 4 tahun. Istilah Masehi berasal dari Yesus Kristus, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Penanggalan ini menggunakan tahun kelahiran Kristus sebagai titik awal, dikenal sebagai Anno Domini, atau tahun Tuhan. Pada 1582, kalender Julian diperbaiki oleh Paus Gregorius XIII menjadi kalender Gregorian untuk mengoreksi selisih waktu dengan peristiwa astronomis. Sejak itu, kalender Gregorian, yang lebih akurat, digunakan secara luas dan dikenal sebagai kalender Masehi, menjadi standar penanggalan global untuk keperluan sosial, ekonomi, dan administratif. Nah, apa yang perlu kamu tanyakan? Mas, menurutmu, Oke, menurutku ya, menurutmu, oke. Iya. Asumsi asumsiku. harus didebat gitu. Iya, oke. Jadi nggak kebenaran mutlak, asumsi. Iya, asumsi. Tapi tadi mau ada, cuma aku lupa, aku sudah lama baca. Terus itu kalau nggak salah kelahirannya Sang Mesias atau kebangkitan Mesias. Satu Mesias dihitungnya dari situ. Kalau kalender Islam kan ada sejarahnya sendiri. Kalender Cina ada sejarahnya sendiri. Semua ada sejarahnya. Semua kalender ada sejarahnya. Cuma kan dalam konteks ini kita akan menjelang tahun Yang baru Masehi. Tapi itu layak nggak sih dirayakan? Tahun baru, perayaan tahun baru. bagiku ya, bukan masalah tahun baru ataupun hari-hari yang lain ya. Tapi untuk merayakan suatu hari itu bukanlah masalah harinya, tapi dengan siapa kamu merayakannya. Berarti layak. Ya layak ngene. Tergantung pemaknaanmu seperti apa. It's okay nek misalnya kamu merayakan hari apalah, terserah apapun, tidak harus hari tahun baru, misalnya hari Mujadian atau apa. Tapi bagiku merayakan suatu hari, misalnya oke lah, tahun baru adalah nilai plus. Oke kan? Terus dengan siapa? Yang penting dengan siapa kita merayakannya gitu loh. Nah, dengan teman-teman kita misalnya reuni masa-masa sekolah, ya kan? Karena gini loh, tahun baru biasanya libur tanggal 1. Tapi tanggal 1-nya atau apanya lah. Dan itu teman-teman kita yang kerjanya jauh, ya kan? Atau yang sudah berkeluarga di tempat lain, bisa kita, it's moment gitu kan. Kita kumpul bersama, misalnya kita merayakannya dengan santai-santai lah. Kita kumpul di rumah teman kita yang dulu jadi base camp, kan? Oke lah. Kita kalau pernah sekolah kan ada dari base camp. Kita ke situ, kita bawa, ada yang bawa jagung, ada yang bawa daging, ada yang bawa saus. Kita coba bakar-bakar di situ. Mungkin kita beli kembang api yang itu untuk merayakannya. It's okay bangku. Iya kan? Bukan masalah tanggal atau tahun barunya, tapi dengan siapa kamu merayakannya. Misal dengan kekasihmu, dengan orang yang kamu cintai. Yang penting positif. Yang penting positif. Tidak merugikan orang lain. Dan tidak Empah. Tapi gini, manusia itu gini. Ada punya penyakit. Tahu nggak penyakit manusia? Wow. Ini berdasarkan pengamatanmu karena dirimu juga manusia kan? Iya, Oke, kita selama yang ambil contoh diri sendiri aja. Aku gitu selama yang aku rasakan sebagai manusia ya, peranku sekarang sebagai manusia.
manusia itu diriku lah. Hmm. Diriku seorang manusia itu kebanyakan adalah menyesali masa lalu. Gitu. Cuma di masa sekarang tidak mau berusaha, hanya masa sekarang untuk menyesali, penyesalan dan takut akan masa depan. Kamu kerja sekarang kamu tidak melakukan apa-apa di masa sekarang, tapi kamu takut di masa depan gitu kan, menyesali masa lalu. Harusnya masa lalu itu kita jadikan sebuah kenangan, minimal jadikan sebuah kenangan, ya kan? Ataupun sebagai pembelajaran, itu lebih bagus atas kesalahan-kesalahan yang dulu. Masa sekarang itu jangan kita gunakan untuk males-males rebahan saja. Tapi apa? Masa sekarang adalah kita gunakan sebagai pembenahan. Dan masa depan itu adalah sebagai perencanaan atau harapan kita. Bukan hal yang kita takutkan. Itu menurutku. Tapi gini, ketika kamu takut akan masa depan, itu baik gak sih? Itu sudah penyakit kita, Le. Kamu melakukan sekarang gini, itu pasti ada. Nanti kalau aku misalnya aku punya anak ya, misalnya nantinya. Nah, anakku nanti kalau nggak sekolah gimana? Nanti kalau gimana? Aduh loh. Iya, itu sebuah ketakutan kita akan masa depan. Tapi gini, oke, takut akan masa depan. Tapi takut itu baik apa buruk? Takut itu sebenarnya baik ketika kamu ada usaha. Karena takut itu adalah hal yang wajar. Dalam arti kita sebagai hal yang defensif. Aku takut nanti nggak makan. Ya berarti kamu harus usaha di sekarang loh, Le. Iya nggak? Di masa lalu itu sebagai pembelajaran. Aku pernah usaha ini gagal. Kan aku sudah pernah. Gitu. Mungkin di sekarang adalah pembenahannya. Ketakutan masa depan itu kalau kita ada usaha di sekarang, itu akan menjadi sebuah harapan, bukan sebuah ketakutan. Tapi ngene, Le. Oke. Bagimu itu rasa takut itu seperti apa sih? Kamu maknainya akan ketakutan masa depan itu? Ya tapi jangan salah loh, takut itu sebenarnya motivasi yang paling hebat. Bagaimana kamu bisa, dirimu akan berkembang. Bagaimana kamu bisa akan berkembang karena rasa takut. Contohnya kamu akan takut masa depan. Kamu kan tahu value-nya takut. Takutmu simpel takutkan apa sih? Terus otakmu berkembang, berpikir. Ketika takutmu A, kamu bagaimana cara mengatasi A? Orang bisa bertahan hidup karena dia bisa mengatasi rasa takut. Contohnya kita kepanasan, ya kita berteduh. Ya oke, konten kepanasan, oke. Terus? Iya, contohnya kepanasan, kita berteduh. Itu karena dia ketakutan, takut, bukan ketakutan, takut. Jadi ketika takut, tapi jangan salah, yuk kadang ketika, yuk semua karena pemaknaan sebenarnya. Dia kan memaknai dengan benar. Makanya takut panasan berarti kan kamu harus berteduh. Itu berpikir loh tak. Contohnya ini kan contoh sederhana. Masa depan mungkin takut apalah. Kamu akan menemukan jalanmu gitu loh. Dan itu bisa membuatmu survive. Oke. Ketika itu rasa takutmu kamu tanggulangi dengan benar. Kita balik lagi ke tahun baru ya. Tahun baru 2024 ini. Bisa nggak kita jadikan 2024 ini kenangan ini adalah sebuah hal yang romantisme. Romantisme itu menurutku ya, pribadi ya, maksudnya gini, romantisme itu bukan berarti suatu hal yang mesra-mesra ataupun sayang-sayangan, tapi suatu hal ketika kamu mengingatnya itu semangatnya itu masih ada, gitu. Maksudku itu seperti itu. Misalnya gini, tahu kan nenek moyang kita, seorang pejuang. Enggak, para pejuang. Nenek moyangku seorang pelaut soalnya. Saya dari kecil nenek moyangku adalah seorang pelaut. Para pejuang. Oke, lanjut. Para pejuang yang sudah itu memerdekakan negeri ini. Perang itu menurutmu bagus gak sih? Gak ada bagusnya sama sekali. Sakit, penderitaan, ya, derita, kematian dan lain-lain di situ. Kerugian. Kerugian yang besar bagi sebuah negara, ya kan? Tapi
ketika itu diceritakan sekarang, semangatnya sampai sekarang. Iya kan? Wah, dulu para pejuang kita melawan Belanda dengan senjata lengkap, dengan senjata kita yang hanya bambu runcing bisa mengalahkan mereka dan lain-lain. Romantisme. Ketika itu menjadi story. Ketika itu menjadi story. Terus misal dari ceritaku sendiri, aku pernah dulu waktu SMA itu nembak cewek, ditolak terus. Aku kejar ke sana, kejar ke sini. Dulu itu emang bagus itu dulu. Ditolak itu mana bagusnya? Enggak ada kan? Terus pernah aku tembak dengan Ada bagusnya ditolak. Sebentar ya. Sorry tak potong. Oke. Ada bagusnya. Ketika kamu menyadari kenapa saya ditolak, alasannya apa. Tapi ketika Ya, penolakan, dulu ketika ada alasan. penolakan, nah kamu harus meminta keterangan kalau bisa. Kenapa kamu menolak saya? Nah, aku sudah tahu itu, sudah tahu. Emang Ya udah, di situ momenmu introspeksi. Kata Plato, kehidupan yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak layak. Intinya apa? Artinya apa? Jadi ketika kamu mendapatkan penolakan dan kamu tahu alasannya, kamu berintrospeksi. Dan itu ketika kamu maksudnya Plato yang kehidupan yang tidak diuji, tidak layak itu ketika kamu introspeksi dan kamu memperbaiki itu, ya kamu layak gitu. Intinya apa tuh? Introspeksi. Oke, jadi gini ya, kita kembalikan ke tema tahun baru. Jadikanlah 2024 ini sebagai introspeksimu gitu kan. Jadikanlah sebuah kisah-kisah yang ada di 2024 ini adalah romantismemu ketika kamu ceritakan di masa yang 2025 nanti. Gimana? Kita tutup. Kami Domba Gembala mengucapkan selamat tahun baru 2025.